Baik Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lebih banyak berbicara tentang akhlak. Akhlak adalah kondisi kejiwaan. Itu orang akhlaknya baik. Kalau nampak dari dia suatu pekerjaan, suatu kegiatan yang dilakukannya secara mudah, tidak terpaksa. Di kamus bahasa Indonesia saya cari, di kamus-kamus bahasa Arab saya cari, beda-beda pendapat itu tentang definisi akhlak. Tetapi kita bisa simpulkan, kita mau simpulkan. Yang pertama, akhlak itu bisa menunjuk ke dalam kondisi kejiwaan itu tadi, bisa juga yang nampak keluar. Nah, yang nampak keluar dari akhlak itu, kalau yang nampak keluar itu baik, itulah yang dinamai sopan santun. Jadi sopan santun itu lahir dari akhlak, kondisi kejiwaan yang melahirkan suatu pekerjaan yang baik, yang terpuji, dan dilakukan dengan mudah. Nah, tapi ada perbedaan. Sopan santun itu kalau dalam bahasa Arab adab, bahasa Indonesia juga adab. Sopan santun itu bisa dilakukan dengan mudah. Ketika dilakukan dengan mudah dan baik, itu produk akhlak. Bisa juga sopan santun itu dibuat-buat. Bisa enggak? Di sini bedanya lagi dengan akhlak. Kalau dibuat-buat dengan sengaja untuk memperoleh kebiasaan, itu namanya takhalluq. Kita dibaca takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah, paksakanlah dirimu untuk membiasakan melakukan ini. Itu belum jadi akhlak, baru menjadi takhalluq. Ada lagi yang dinamai basa-basi. Salah satu bentuk basa-basi itu di dalam hadis dinamai mudarah. Saya beri contoh. Pernah satu waktu Nabi SAW duduk, terus disinggung satu orang. Terus Nabi berkata, waduh itu orang akhlaknya jelek, itu ini. Tiba-tiba orang itu masuk. Nabi diam, sopan santun, terbaik-baik dan sebagainya. Setelah dia keluar, Sayyidah Aisyah bertanya, kan tadi kamu tidak senang sama orang itu, kenapa kamu begitu? Dia bilang, ini mudarah. Orang yang paling jahat itu adalah orang yang kita diamkan, padahal hati kita tidak senang sama dia. Ada hadis lain, inna lanukashiru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Kami tersenyum di muka orang-orang, padahal hati kami mengutuk dia. Itu mudarah. Itu yang keluar itu bukan akhlak. Sekarang kita lihat. Akhlak mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu ada akhlaknya. Agama Islam datang untuk menjadikan segala sesuatu itu mencerminkan akhlak yang baik. Jadi itu Imam Ghazali. Ada seorang di Mesir, guru besar, sudah meninggal. Itu dia katakan, itu Imam Ghazali atur kita. Dia atur kita. Dia bilang mulai dari tidur, kita sudah diatur. Dia atur akhlaknya itu, diambil dari Nabi. Tidur, sebelum tidur pergi berwudu. Ya kan? Mau tidur, baca doa. Baringnya bagaimana? Semua diatur. Bangun tidur, diatur. Ya. Bangun sebelum subuh. Ke kamar mandi. Kakinya diatur enggak? Keluarnya diatur. Kalau mau mandi diatur. Doanya apa? Duha, salat duha, sekian rakaat. Pokoknya semua dari dan rinci. Mau dengan istri, tidur dengan istri, ada caranya. Ya kan semuanya. Jadi Islam meminta
kita berakhlak dalam setiap kegiatan kita. Bukan hanya kegiatan kita, bahkan respon kita bukan hanya terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Ada yang lebih dari itu. Guntur kalau bunyi, ada enggak akhlak kita kalau guntur bunyi? Itu sebabnya dikatakan tidak ada satu agama yang memberikan rincian menyangkut apa yang baik dilakukan seperti halnya Islam. Lihat, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya kan? Oke. Jadi semua ada. Ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada manusia. Kepada manusia bermacam-macam. Kepada orang tua, kepada anak, ada akhlak kepada anak, kepada istri, kepada pembantu. Ya kan, semuanya itu ada, semua ada. Diajarkan oleh Nabi. Ada akhlak kepada diri sendiri. Ada lagi. Ada ndak akhlak terhadap jalanan? Itu orang berkata hak asasi manusia. Ada hak jalanan. Itu ada Nabi pernah bersabda. Itu sabda Nabi. Iyyakum wal julus fit turqat. Jangan duduk di jalan raya. Malana buddun hadhihi majalisuna. Kami tidak bisa tidak duduk di sini, tempat kami ngobrol. Dia bilang, kalau memang kamu harus duduk, berikanlah kepada jalanan haknya. Sahabat bertanya, loh, apakah ada haknya jalanan? Oh, ada. Kalau ada orang lewat begini, jangan ganggu. Kalau ada orang yang jalan, yang mengucapkan salam jawab. Kalau ada kotoran di jalan, singkirkan. Jangan kencing. Pokoknya ada haknya. Semua ada. Tidak ada yang tidak ada. Nah, kita bicara sekarang akhlak kepada Allah. Ada prinsip dasar menyangkut akhlak dalam Islam. Prinsip dasar itu adalah letakkan segala sesuatu pada tempat. Anda berakhlak. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya ambil contoh. Kalau gelas minum ini saya letakkan di kasur, berakhlak atau tidak? Itu bukan tempatnya. Rumus tentang akhlak Islam, rumus umumnya, norma utamanya adalah segala sesuatu letakkan pada tempatnya yang semestinya. Kalau Anda tidak menempatkan pada tempatnya yang semestinya, maka Anda tidak berakhlak. Itu dulu ada kisah. Imam Syafi'i duduk mengajar. Kakinya sopan, apalagi ada orang tua di depannya. Tiba-tiba orang tua itu bertanya. Pertanyaannya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang harus dihormati melebihi kedudukannya. Jadi waktu begitu Imam Syafi'i terus berkata apa? Sekarang sudah waktunya kaki saya selonjor. Kenapa? Tadinya saya hormati, saya anggap dia alim, saya anggap dia ini, saya begini. Tapi sekarang ternyata dia tidak. Saya sudah terlalu capek nih duduk. Nah, sekarang boleh saya sudah pada tempatnya begitu, ya kan? Jadi segala ada tempatnya. Norma ada tempatnya dalam dua tanda petik. Ada tempatnya Allah. Jangan tempatkan Allah bukan pada tempatnya. Yang terpokok menyangkut akhlak terhadap Allah. Jangan pernah menduga atau terlintas dalam benak Anda bahwa ada sekutu baginya. Ya kan? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman. Zulm itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi jangan bersikap zalim kepada Allah.
Kalau Anda zalim, kalau Anda mempersekutukan Allah, itu berarti Anda tidak punya akhlak kepada Allah. Ya kan? Itu kita lihat ini bagaimana itu dikembangkan. Saya mau ambil contoh. Seorang yang berakhlak kepada Allah itu jangankan secara terang-terangan menyatakan ada sekutu Allah, mengucapkan sesuatu yang mengesankan bahwa ada sekutu baginya tidak boleh. Karena tidak wajar walau dalam benak, walau dalam ucapan ada kesan bahwa ada yang berserikat dengannya. Itu akhlak. Kita, ulama-ulama kita dulu tidak seperti sekarang nih. Dia tidak pernah berkata keberadaan Tuhan. Apa istilah mereka? Wujud Tuhan. Karena keberadaan mengesankan tempat. Harusnya itu. Apa memang Tuhan ada tempatnya? Jangan berkata. Sekarang mahasiswa atau ini biasa keberadaan Tuhan. Itu tidak ada akhlaknya. Memberi kesan keburukan terhadap Allah itu tidak boleh. Itu bukan akhlak yang baik. Kita lihat. Kenapa kita membaca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sewaktu nikmat kita disembahkan kepada Allah. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kalau murka, kita tidak berkata jalan orang-orang yang engkau murkai. Karena murka itu secara umum tidak menyenangkan. Ya. Maka kita berkata yang diajarkan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Tanpa menyebut Allah. Inni massaniya syaitanu bisu. Sakit ini sang nabi. Dia berkata, ya Allah, setan menyentuh aku dengan keburukan. Siapa sih yang kasih orang penyakit? Yang lebih jelas lagi. Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia tidak berkata, ya Allah, kalau engkau kasih aku penyakit. Karena itu mengesankan keburukan. Itu akhlak kepada Allah. Jadi sewaktu kita berkata antu'mina billah, ya kan? Iman kepada Allah. Ada akhlaknya atau tidak? Harus ada akhlaknya. Terlalu banyak itu kalau kita mau baca di Al-Quran, contoh-contoh itu yang lebih menarik lagi itu di Suratul Kahfi. Itu kisahnya siapa namanya? Khidir dengan Nabi Musa ya. Ammas safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bar fa aradtu an u'ibaha. Itu perahu yang saya bocorkan itu sebenarnya milik orang-orang miskin yang ini saya bermaksud membocorkannya. Membocorkan perahu itu secara lahiriah kan buruk ya. Dia tidak katakan ini. Tetapi sewaktu Khidir ini membangun itu tembok. Apa dia katakan? Fa'arada rabbuka. Bukan Tuhanmu yang ingin, ini kebaikan. Kita nisbahkan pada Tuhan. Waktu ada pembunuhan anak itu. Fa'aradna ayyubadilahuma rabbuma. Saya bunuh itu buruk. Tetapi maksudnya baik. Yang baik itu dari Tuhan. Yang buruk itu dari saya. Itu akhlak kepada Allah. Ya kan? Karena kita yakin bahwa segala kebaikan bersumber dari Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena itu dia larang putus asa. Karena kalau Anda berputus asa, berarti Anda sudah tidak percaya bahwa dia maha kuasa untuk mengubah. Tidak ada yang berputus asa kecuali orang kafir. Dosa pertama
Yang terjadi itu adalah buruk sangka pada Allah. Jangan pernah buruk sangka pada Allah. Apalagi dia katakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya menyesuaikan diri dengan sangka baikmu. Ya kan? Udah, sangka baik aja masuk surga semuanya. Insya Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan kita ya, salatnya begini-begini, ya insya Allah lah kita sangka baik pada Allah. Itu ada orang yang pergi haji, tidak mau pergi haji, kenapa? Takut nanti dibalas Tuhan di sana. Ini akhlak yang paling buruk. Ya kan? Ada kan itu ya? Saya belum siap. Saya ada ini. Apa ini? Apa-apaan ini? Manusia saja, manusia yang pernah Anda lakukan keburukan kepadanya, lantas Anda datang ke rumahnya mau minta maaf, dia usir Anda. Tidak punya akhlak itu. Ya kan? Apalagi Tuhan, sangka baik pada Allah. Itu akhlak. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa akan diterima. Jangan ragu.